Halo, perkenalkan kami dari Universitas Veteran Bank Nusantara, Prodi Manajemen. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap UMKM Jamu Sabda Palon. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan saya Ratih Kusuma Wardani dengan NIM akhir 23. Saya Muhammad Teguh Waloyo dengan NIM 31. Saya Raffi Faiz Ramadhani dengan NIM 20. Saya Nisunar Banu Isnaini dengan NIM akhir 39. Saya di sini sama teman-teman saya akan melakukan wawancara terhadap UMKM Jamu Sabda Palon yang ada di Pasar Nguter. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti, bisa Ibu perkenalan terlebih dahulu. Oh ya, nama saya Ibu Hajah Condrostiarini, sarjana ekonomi. Usia 51, alamat di Desa Nguter. Sebelumnya, apa sih motivasi Ibu membuka usaha ini? Ini kebetulan saya adalah generasi kedua. Ini usaha orang tua. Motivasinya karena bisnis saja. Karena daerah sini banyak yang jual jamu gendong, khususnya orang Nguter itu banyak jual jamu gendong ke seluruh Indonesia. Jadi kita menyediakan bahan-bahan untuk dijual mereka. Oh ya, seperti itu. Kalau sejarahnya itu bagaimana, Bu? Awal mulanya ini kok bisa jadi toko yang semulanya kecil terus menjadi besar, itu bagaimana? Dulu kita cerita orang tua ya, karena ini saya cuma meneruskan. Orang tua dulu jualnya juga cuma bahan-bahan jamu itu. Terus lama-lama pembeli kan minta yang model kering, disediain yang kering, misalnya funir yang diraja, dipotong-potong, dikeringin. Terus dengan berkembangnya waktu pengen yang praktis, dibikin yang di model serbuk funirnya. Terus dengan berjalan waktu, orang misalnya pegelinu dulu mereka meracik sendiri di perantauan. Mungkin ada jahe, ada kuyang, macam-macam diramu. Karena kepraktisan dan kita mampu untuk menyediakan ramuan pegelinu, kita racikkan, kita ramukan, kita diramu di model serbuk, dikemas, dijual dengan merek Sabda Palon. Jadi ini juga termasuk dikirim ke luar Jawa gitu? Luar Jawa, dari Aceh sampai Merauke. Jadi pasarnya sudah luas juga? Ya, seluruh Indonesia, karena penjual jamu gendongnya itu juga dari kemana-mana. Kalau Ibu pernah nggak sih melakukan negosiasi dengan pembeli? Atau misalnya pembeli menawar biar harganya murah, terus nanti jadi pelanggan tetap kayak gitu? Nah, itu ya memang namanya juga di pasar itu kan, pasar ada pertemuannya pembeli dan penjual. Ya udah, mereka tanya harga, mungkin mereka nawar tuh. Tapi kalau di sini kebanyakan juga harganya sudah pas. Tapi kalau memang menawar tapi ngambilnya banyak, ya kita kasih diskon. Jadi banyak juga yang melakukan tawar-menawar di sini. Ada nggak sih, Bu, yang melakukan tawar-menawar tetapi harganya itu terlalu rendah sehingga pembeli itu agak kecewa terus pergi? Lah, itu apa yang Ibu lakukan? Ataukah dibiarkan saja karena nanti akan ada pelanggan baru atau gimana? Karena kalau mereka menawar kita belum untung, ya udah dilepas saja. Mereka kan juga insya Allah akan tahu, oh sana itu memang harganya rendah gitu. Misalnya kita beli harga kita beli barang 50.000, mereka nawarnya 40.000, kan ya nggak mungkin kita lempar. Iya. Kita lempar 55 tuh. Jadi juga cari untung juga. Iya, cari untung untuk bayar karyawan, untuk bayar listrik, untuk
penyusutan semuanya. Kan dilahirkan dengan teman saya. Selanjutnya Bu, saat harga bahan baku naik, bagaimana cara Ibu bernegosiasi dengan pemasok? Kalau memang harganya naik ya kita ikuti, karena kita yang namanya jamu itu kan panen ya, panen. Kalau bulan-bulan seperti ini kunir yang baru panen harganya murah. Tapi nanti kalau pas harganya di bulan-bulan nggak panen harganya naik ya kita ikuti aja. Kita ikuti, kalau bisa ditawar ya ditawar tuh. Tapi kalau memang nggak bisa ya udah. Lanjut lagi ya Bu, jika pelanggan meminta diskon besar atau pembayaran ditunda, bagaimana cara Ibu menyikapi agar tidak merugikan usaha? Kita kan punya batas diskon. Kalau pengambilan misalnya di bawah 1 juta belum boleh diskon. Kalau di atasnya ada diskon, paling maksimal ada diskon maksimal. Kalau udah di maksimal itu udah nggak bisa lagi. Tuh kalau masalah pembayaran ditunda tetap ada temponya. Kalau ada udah pelanggan lama kita kasih tempo 1 bulan. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika karyawan adalah keluarga atau teman dekat Ibu sendiri, bagaimana cara Ibu menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pekerjaan? Ya dibicarakan baik-baik. Itu beli saya. Jadi semua di sini hampir semuanya keluarga atau kerabat. Ya kerabat, teman. Yang bukan teman kalau udah jadi karyawan ya udah jadi kayak teman. Oh iya. Bicarakan baik-baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya, jika karyawan meminta kenaikan gaji saat kondisi usaha Ibu sedang sulit, bagaimana cara Ibu menanggapinya? Ya nanti kan mereka juga tahu lah baru sulit, yang penting bisa jalan semuanya. Ya. Sebelumnya kalau boleh tahu, karyawan di sini ada berapa banyak? Kalau karyawan di toko ini ada 4. Di toko ini 4. Kalau di pabrik kan lain ya. Ini pertanyaan kan toko. Ya. Dengan adanya 4 karyawan itu kan kadang ada konflik antar karyawan. Nah, cara Ibu mengatasinya itu bagaimana? Apa ada aturan tertentu apa gimana agar tidak terjadi konflik? Ya mereka kita bantu selesaikan aja. Kita bantu diajak bicara, tapi selama ini kayaknya nggak ada konflik, jadi aman-aman. Apa saya yang kurang tahu, tapi kayaknya baik-baik aja semuanya. Mereka karyawan lama semua. Ya, jadi udah tahu. Jadi kalau misal ada konflik itu ya ditengahi gitu ya? Ya ditengahi. Misalnya kadang ada disuruh temennya nggak mau, ya nanti kita sing turun tangan. Gitu. Kita sebagai yang punya yang turun tangan. Kadang kan disuruh temannya nggak mau, ya kita bantu ngilek. Kalau semisal pas ada pesanan banyak gitu, terus karyawannya perlu lembur buat ngerjain pesanan tersebut. Nah, cara Ibu buat membantu karyawan itu gimana? Dan nanti kan ditambahi upah lembur. Jadi nanti negosiasinya dikasih upah lembur gitu. Upah lembur kan juga mereka udah tahu memang kalau orderannya banyak ya mereka juga ya memang udah itu kerjaannya. Kalau pas sepi ya sepi, gak ada kerjaan. Kalau pas ada kerjaan ya dikerjakan. Sesuai tugas masing-masing. Kalau saat ini tuh tergolong sepi atau rame? Mungkin karena ini ekonomi baru memang kayak gini ya. Iya. Memang agak turun ya, agak turun. Tapi sebenarnya alhamdulillah bisa jalan. Tetap jalan walaupun nggak seperti dulu. Ya, tapi ya tetap jalan, masih ada untuk istilahnya untuk bayar untuk bayar karyawan, untuk macam-macam ya masih bisa.
Ya, mungkin segitu saja wawancara dari kami, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika ada kurang lebih, kalau ada salah kata dalam wawancara ini, kami mohon maaf. Pesan-pesannya dari Ibu. Ya, semoga sukses semuanya ya. Semoga tokonya juga lancar. Amin terus. amin. Terima kasih Bu. Ya. Labana. Are you ready?